Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Ken, teman Umi. Ken, Ya. temannya Umi. Ya, Kok kayak orang Belanda ya? ya saya memang orang Belanda, tetapi keturunan Belanda. Mommy saya orang Sunda, daddy saya orang Belanda. Kalau di tempat kita sekarang ini, Ken lihat apa Ken? Ada siapa aja di dekat kita? Kalau di sini aku lihat dari tadi banyak anak kecil, makanya Umi tadi senang jalan-jalan. Ada 3-4 anak kecil di sana sedang jalan-jalan, main-main, lari-lari. Di belakang pohon saya lihat ada nona-nona. Cantik. Ya, tidak suka. Itu Teh Siti pingsan lama, sekitar 3 jam kata suami gitu kan, gak sadar-sadar. Ketika Teh Siti gak sadar, Teh Siti tuh ada di alam yang gak tahu apa tapi gelap. Bener, setelah saya masuk ke alam yang berbeda lagi gitu kan, itu alamnya alam siluman gitu. Saya diketemuin sama berbagai macam siluman yang jahat gitu. Ke badan saya tuh, sampai badan saya tuh diguling-guling, dia tuh ketawa. Kuntilanak yang saya lihat di alam ketika saya masuk ke sini nih ya, ini Teh Siti. Misalkan Teh Siti lagi di hutan, Teh Siti ngelihat kuntilanak, nah di alam sana itu 3 kali lipat menyeramkannya daripada yang biasa Teh Siti lihat di alam sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, jumpa lagi dengan saya Mang Ei dan tentunya tim yang ada di belakang saya ini ada sekitar 40 orang lah ini. Malam hari ini seperti permintaan Anda, minta ditampilkan kembali Teh Siti untuk melanjutkan kisahnya, tentang kisah nyata tentunya ya. Sebelumnya Teh Siti ini sudah memakai kaos MM, promosi terus ya kita ya. Ini udah dipakai dan sekarang kerasa nih rasanya pakai kaos MM, adem, enak, nyaman. Makanya dipakai terus nih Mang Ei, makasih ya. Sama-sama. Pantesan auranya berubah nih. Jadi lebih kece kan ya. Iya betul. Sobat yang ingin memiliki, ini salah satu desainnya, ada 11. Silakan ke Tokopedia atau menghubungi admin. Harganya tercantum ya, nih ada kelihatan di sini. Silakan miliki agar silaturahmi kita bisa berlanjut. Wah, hubungannya apa ya? Kan jadi bisa chat, pesan lagi, bisa jadi ladang usaha juga Mang Ei. Jadi silaturahmi berlanjut ya. Terus berlanjut. Oke. Teh Siti ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah Mang Ei. Alhamdulillah. Makasih sudah datang ke sini ya. Iya, sama-sama. Ini banyak dari subscriber kita menanyakan Teh Siti waktu bercerita tentang yang kemarin itu. Menanyakan Teh Siti, apa Teh Siti punya anak gaib, maksudnya apa katanya gitu. Oh, yang itu. Tapi nanti ya ceritain aja ya. Siap. Hari ini apa kisahnya nih? Ini jadi ceritanya karena melanjutkan yang kemarin, waktu Teh Siti ditanya sama Mang Ei itu apakah udah punya anak atau belum. Ya. Nah, Teh Siti memang belum mempunyai anak secara keluar dari rahim Teh Siti kan, yang mengurus atau membesarkan memang Allah belum menakdirkan. Tapi Teh Siti tuh sama Allah dikasih anak yang mungkin orang lain itu nggak bisa lihat, tapi itu anak saya dan memang lahir dari rahim saya gitu. Cuman dia nggak lahir secara bayi, dia baru janin aja. Dan dia tumbuh gitu. Disebutlah bayi ambar atau anak ambar gitu. Oke, kisah lengkapnya kita dengerin ya. Silakan Teh.
2010 di bulan Mei Teh Siti itu positif hamil gitu. Nah, positif hamil selama mau menginjak 4 bulan itu Teh Siti keguguran gitu. Jadi jauh sebelum Teh Siti mengenal sama si Haji gitu. Keguguran lagi di bayi yang kedua di bulan Desember apa November lah akhir, tapi masih bulan tahun yang sama di akhir 2010 gitu ya. Nah 2011 kan Teh Siti ketemu tuh sama si Haji dan menceritakan bahwa Teh Siti tuh susah punya anak karena keguguran terus kan gitu. Nah jadi kisahnya itu setelah Teh Siti bersih atau sembuh gitu dari apa ya namanya, dari pengaruh yang kemarin-kemarin yang udah diceritain waktu Teh Siti di video yang pertama, Teh Siti alhamdulillah sehat. Nah begitu Teh Siti sehat, alhamdulillahnya itu semua kembali berjalan lancar bersama suami, mengarungi perjalanan kehidupan yang normal gitu. Di 2016 itu Teh Siti mengandung lagi gitu. Dalam posisi sama mau ke 4 bulan 3 minggu 3 bulan 2 minggu. Jadi mau ke 4 bulan itu sama harus mengalami yang namanya keguguran. Tapi berkali-kali Teh Siti tanya ke dokter, berkali-kali Teh Siti juga tes ke dokter bahwa di dalam rahim Teh Siti itu nggak ada yang namanya penyakit ataupun disebabkan makhluk goib gitu ya. Kan ada juga orang yang bilang nggak bisa hamil tuh karena di dalam rahimnya itu ada sosok jin yang menyinggahi rahim sehingga si janin kita tuh dimakan terus gitu kan. Nah Teh Siti tuh ada dalam perasaan Teh Siti ada ketakutan seperti itu karena ada juga yang bilang setelah Teh Siti ketemu sama guru ya, guru yang sekarang mengasuh Teh Siti gitu. Teh Siti nanya kan ke guru gitu. Abah gitu, kenapa ya Neng teh kemarin udah hamil lagi gitu kan, keguguran lagi, apakah masih ada jin di dalam tubuh Teh Siti yang memang si jin itu mengambil janin ataupun yang kalau Teh Siti itu ibaratnya punya anak gitu dari suami gitu kan. Neng, kalau dilihat dari segi kebatinan sama Abah, Neng itu nggak ada yang namanya suami jin lagi, udah nggak ada. Terus di dalam rahim Neng juga nggak ada yang namanya penyakit dari bangsa goibnya gitu ya. Terus kenapa tuh Bah sampai saat ini udah pernikahan di 6 tahun berarti kan Teh Siti masih aja belum mempunyai keturunan. Terus Abah bilang kayak gini, keturunan itu Allah titipkan kepada hambanya yang sudah siap dan sudah dipercaya. Nah kamu harus yakin, harus husnuzon bahwa Allah itu enggak serta-merta menitipkan anak kepada hambanya itu yang pengen, yang benar-benar pengen. Kadang Allah itu menguji kita itu lewat mana aja jalannya gitu kan. Nah mungkin salah satunya Neng itu diuji sama Allah itu dalam kesabaran menanti suatu keturunan atau titipan berupa anak gitu kan. Guru saya tuh bilang seperti itu. Tapi saya sebagai wanita dan seorang istri tentunya kan ada rasa kesepian, namanya kita pengen ketika pulang ada yang main gitu kan. Nah karena Neng itu sering berhubungan sama anak-anak kecil yang tidak terlihat oleh orang lain, itu Neng anggap adalah anak Neng gitu kan ibaratnya, karena mereka juga sebenarnya butuh kasih sayang seorang manusia gitu. Aku sering main ke taman kayak gini ya misalkan atau ke hutan gitu. Tiba-tiba aku ngelihat sukma atau berwujud anak kecil di jalan gitu. Terus dia narik-narik gini ke badan saya. Walaupun gak kelihatan ya sama orang gitu. Cuman dia narik badan saya, dia pengen ditanya gitu. Nah itu tuh Neng anggap anak sendiri aja. Neng dengerin cerita dia apa, gimana kisahnya gitu kan. Terus saya ngerti, oh makanya dari kecil saya tuh banyak teman anak kecil gitu kan.
ternyata mungkin jalannya Allah menakdirkan saya untuk nggak dulu punya anak secara lahir, maksudnya yang kelihat, karena anak-anak yang nggak kelihatan sama mereka yang nggak kelihatan itu bisa kamu jadikan teman, anak kamu juga, kamu sayang juga gitu kan. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Turunnya ijazah Teh Siti ngeruqyah, udah Teh Siti bilang ya dari perjalanan yang belakang bahwa 2017 Teh Siti benar-benar udah sehat. Dan Teh Siti turunnya ijazah ngeruqyah itu ketika Teh Siti sudah sholat isya gitu ya. Nah dikasih air gitu kan sama guru goib mungkin ya, kakek-kakek yang ngasih untuk kasihin ini air untuk orang yang membutuhkan gitu. Nah di situ tuh sebelum Teh Siti ketemu sama kakek itu, Teh Siti itu ada perjalanan goib dulu. Jadi enggak sampai, ibaratnya enggak sampai langsung ketemu sama si kakek itu, enggak. Itu Teh Siti pingsan lama, sekitar 3 jam kata suami gitu kan, enggak sadar-sadar. Dalam alam sadar Teh Siti tuh ketika Teh Siti enggak sadar, Teh Siti tuh ada di alam yang enggak tahu apa tapi gelap. Gelap banget, enggak tahu itu di mana gitu, rasanya tuh kayak pengen ngejerit minta tolong tapi nggak ada orang yang bisa ngedenger gitu. Gelapnya tuh gelap tapi nggak kelihatan kayak malam gitu. Tuh terus Sukma Teh Siti bilang ya Allah gitu ya, dalam waktu Teh Siti nggak sadar, Teh Siti bilang ya Allah Teh Siti di mana? Apakah ini tuh yang namanya alam lain, bukan alam goib yang biasa Teh Siti datengin, maksudnya kalau Teh Siti lagi pingsan gitu kan, dulu sering diliatinnya jin-jin kayak gitu. Nah ini alam apa kok nggak ada apa-apa, cuman Teh Siti ngelihat, ngerasa takut dan kayak gelap gitu, nggak ada yang ngasih jalan gitu ya, gelap, ini jalan harus kemana tuh nggak tahu gitu. Nah tiba-tiba Teh Siti tuh kedatangan seorang anak kecil memakai gaun warna putih dan anak cowok pakai baju yang kayak baju koko gitu, kayak cahaya gitu tapi berbentuk anak kecil, cuman wajahnya saya nggak jelas. Biasa kalau misalnya kita ngelihat yang makhluk yang benar-benar mungkin murni dari Allah tuh nggak bisa diterawangin secara jelas, cuman mereka tuh ngedatangin saya dan bilang Umi katanya gitu kan. Saya kalau sama anak-anak adik saya, keponakan saya tuh dipanggilnya Umi kan. Umi jangan takut katanya gitu. Ini anak Umi yang gak bisa lahir di dunia. Saya aneh, saya takut pada waktu itu ya. Iya ini anak Umi cenah. Ini anak Umi yang Umi Allah takdirkan untuk gak hidup di dunia, tapi kita hidup di alam ini untuk nemenin Umi. Umi tuh kan sendirian di alam sini kan. Saya tuh bingung ya, secara anak indigo gitu kan, nggak berilmu, nggak mencari ilmu dan bingung gitu. Ketika saya ada di jalan yang salah, mereka tuh nunjukin gitu. Ini Dede, ini AA gitu, ini Teteh. Jadi mereka juga sama ngikutin perasaan aku gitu ya, perasaan Teh Siti gitu. Nah anak yang saya keguguran pertama itu berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang saya sering memanggilnya dengan sebutan Teteh karena bahasa Sunda gitu ya. Saya beri nama beliau Putri Ajahra Ramadhani karena anaknya suami gitu kan. Yang kedua saya kasih nama yang keguguran itu anaknya laki-laki, Haika Ramdhani gitu. Nah selepas dari itu saya dikasih tahu nih, dikasih petunjuk, dalam artian saya tidak sadar. Anak saya tuh ngasih petunjuk Umi, kalau Umi mau keluar dari sini, Umi harus ngelewatin dulu lorong itu. Lorong apa itu? Itu lorong segala macam makhluk ada di sana. Umi akan diketemuin dengan sosok yang sangat seram-seram, melebihi ketika Umi melihat dalam keadaan sadar. Nah, Umi nggak mau ke sana, takut. Tolong Umi pengen pulang aja, pengen kembali lagi ke Abi gitu kan, pengen kembali lagi ke Abi. Cuman kata anak saya tuh bilang, jangan Umi, udah jadi tugas Umi harus ke sana. Coba Umi ke sana dulu. Kita doain di sini. Dia tuh bilang seperti itu. Nah, mereka nih berada di belakang saya maju ke depan. Ternyata bener, setelah saya masuk ke alam yang berbeda lagi gitu kan. Itu alamnya alam siluman gitu.
saya diketemuin sama berbagai macam siluman yang jahat gitu. Ke badan saya tuh, sampai badan saya tuh diguling-guling, dia tuh ketawa. Kuntilanak yang saya lihat di alam ketika saya masuk ke sini nih ya, ini Teh Siti. Misalkan Teh Siti lagi di hutan, Teh Siti ngelihat kuntilanak, nah di alam sana itu 3 kali lipat menyeramkannya daripada yang biasa Teh Siti lihat di alam sekarang gitu. Mereka jahat, mereka ngejar-ngejar Teh Siti, mereka bilang seperti ini, kamu nggak akan bisa ngelawanin kita. Kita akan menjadi ujian untuk semua yang kamu datengin. Kita akan masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia yang Allah utus untuk ketemu sama kamu. Di alam dunia kamu bisa menang, tapi di alam ini belum tentu. Kamu akan terikat, sukma kamu di sini nggak akan lepas. Nah dari situ saya tuh, ya ampun, ya Allah, gimana? Saya pengen kembali lagi ke badan saya gitu kan? Saya pengen kembali lagi ke badan saya, sedangkan di sini tuh saya ketemu sama siluman-siluman yang bener-bener nggak pernah saya temuin di kehidupan yang ketika saya sadar gitu kan. Nah, sampai saya ngumpet, sengumpet-ngumpetnya itu mereka ada lagi. Saya tuh dipecut, yang namanya dipecut badan saya di sana tuh udah kayak, kalau dilihat, oh ini yang namanya kayak saya harus mati di sini. Mungkin sukma saya nggak akan balik lagi ke badan saya. Tapi saya punya keyakinan kayak gini dalam hati. Ada doa-doa anak saya. Ketika saya belum masuk ke alam ini, anak-anak saya mendoakan saya. Dan mereka yakin bahwa Umi bisa ngelaluin ini gitu kan. Terus saya ngedengar ada orang tua saya. Neng, mamah mah ridho, mamah mah ikhlas. Lamun misalkan Neng pulang dalam keadaan sehat walafiat. Mamah nggak ridho kalau kamu dibawa sama makhluk-makhluk yang bukan dari kehendak Allah. Jadi ada suara orang tua, mamah terutama yang ngedoain gitu. Nah, saya langsung seketika yang tadinya saya lari-lari tuh, yang tadinya saya ngejerit-jerit, itu di alam sana tuh saya agak lupa sama Allah gitu. Karena panik kan, ketakutan. Terus saya ada yang ngasih tahu kan di dalam hati saya pas ngedengar suara mamah, kamu nggak usah berlari, kamu nggak usah teriak-teriak, kamu mau teriak kemanapun mereka tuh akan ngetawain kamu gitu. Kamu akan lari kemanapun mereka tahu. Kamu harus sadar, kamu harus benar-benar tauhid kamu harus diperkuat lagi. Karena ini tuh makhluk yang nanti akan kamu hadepin di alam sana, di alam nyata gitu. Nah, saya tuh baru sadar, ya Allah, kenapa saya harus lari? Mereka makhluk goib, kita juga sama makhluk goib. Dalam keadaan waktu Teh Siti nggak sadar ya, karena sukma mungkin kan. Dari situ Teh Siti duduk di alam yang pokoknya gelap banget lah itu. Tapi ibaratnya si makhluk-makhluk itu tuh jelas kelihatan dan nyeremin banget, cuman gelap aja gitu. Pas Teh Siti merenung duduk, Teh Siti inget, ya Allah, ini makhluk siapa yang menggerakkan? Ya Allah, ini siapa yang bikin saya takut? Dan ini siapa yang menggerakkan saya untuk lari-lari ke sana ke sini? Sedangkan saya dan makhluk itu hanya Engkau yang bisa menggerakkan, ya Allah. Kata saya seperti itu. Maka ketika itu berubah semuanya. Menjadi kayak pagi-pagi. Pagi-pagi, ya Allah, ini udah alam apa lagi yang harus saya tempuh? Saya ngeliat dalam alam yang kayak pagi-pagi tapi nggak ada matahari itu, sawah semuanya. Cuman ada jalan yang untuk kaki saya aja. Itu orang tuh berbondong-bondong di depan saya tuh. Maksudnya jalan gitu. Cuman si jalannya itu cukup untuk 2 kaki aja. 2 kaki aja, nggak lebih. Nggak ada jalannya untuk kesini kayak tanah lagi atau kesini ada tanah, enggak. Orang tuh ngantri jalan gitu kan. Nah, saya di belakangnya. Saya dalam hati saya, ya waktu dalam garis sadar itu, ngapain ya orang ngantri-ngantri kayak gitu. Saya mikir kalau saya jatuh ke bawah, ini udah pasti saya akan berlumpuran sama lumpur kan. Walaupun si sawah ada padinya tapi kan tetap basah. Itu dalam artian saya ya waktu itu. Tapi orang
Ada yang lurus jalannya, ada yang belok ke kiri, tapi nggak kelihatan ke kirinya kemana. Cuman sawah aja gitu. Ada yang belok ke kanan, ada juga yang naik ke atas. Nah, saya bingung kan waktu itu. Saya harus ngikutin kemana ya, kata saya teh. Orang itu beda-beda, ada yang jatuh karena kayak kata main-main gitu ya, main-main ketawa-ketawa ternyata jatuh. Di situ saya nggak jalan, cuman duduk diem aja gitu. Kan ini jalan nih, kita mau ke sawah itu kan ada jalan setengahnya cuman kaki kita aja. Tes itu belum ngelangkah, karena bingung ke kiri, ke kanan, lurus atau kemana. Nggak ada yang ngasih tahu kan waktu itu. Nah, dikasih tahu lagi sama anak Teh Siti, suara anak kecil itu. Umi katanya, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, jangan lihat ke atas. Lihat aja ke bawah. Kalau Umi lihat ke bawah, Umi jalan pelan-pelan, Umi insya Allah akan selamat. Nah, dari situ saya jalan tuh. Jalan saya ngeliatin langkah kaki kan, kaki saya. Ya Allah, ini jalan cuman segini. Kalau saya sedikit nggak fokus aja pasti saya terjerumus. Saya akan lari ke lumpur, jatuh ke lumpur. Tapi saya fokus ngelihat jalan langkah demi langkah sampai pas di tengah-tengah suara air tuh, suara air. Nah, orang yang mungkin tadi saya lihat kemana ya arahnya saya nggak tahu. Tiba-tiba lagi ngantri air, di satu sawah itu. Orang-orang tuh kayak bawa kendi-kendi ya di sana tuh, kelihatan gitu kayak bawa kendi-kendi. Nah, saya nanya di situ, saya lihat ada yang jaga air itu, cuman orang-orang nggak lihat gitu, nggak berdoa dulu gitu, ngambil air aja gitu kan, nggak tawasul, nggak berdoa, padahal ada yang nunggu di sana. Nah, kakek-kakek ada jenggotnya. Di Siti senyum aja ke kakek-kakek itu kan, kek gitu kan. Cuman nggak bilang, cuman ngasih lambaian tangan aja. Sini. Nggak kek, saya nggak haus kata saya nggak mau minum karena saya mau ngelanjutin perjalanan saya tuh. Ada air yang harus kamu bawa. Kayak, nggak kek, saya nggak haus kata saya. Kamu harus kesini. Dan saya tuh kekeh dalam hati saya tuh nggak mau gitu karena saya nggak haus, mereka lebih membutuhkan gitu. Tapi si kakek itu dalam bahasanya cuman senyum bahwa yang saya lihat di barisan itu ternyata nggak ada. Jadi yang seperti saya gitu, manusia yang lagi baris teh, ketika saya lihat lagi mereka nggak ada. Cuman saya yang ngantri di situ gitu, yang nggak mau air, tapi saya sendiri yang harus datengin si kakek itu. Makanya pas ya udahlah, saya bawa aja nih air gitu kan. Mungkin di jalan nanti suatu saat saya butuh sama air ini, haus gitu kan. Terus kata saya, bagaimana saya bisa bawa air ini kakek? Karena saya itu nggak bawa benda yang untuk memasukkan air ini gitu kan. Nah, sampai saatnya si kakek tuh cuman senyum, menyuruh saya untuk berwudu saja gitu. Saya berwudu, saya beres, saya lanjutin lagi perjalanan sampai ketemulah sama si kakek yang waktu saya ceritain di video yang terakhir tuh, yang waktu pertama saya diturunkan ijazah ngeruqyah itu ya dikasih air itu. Bawa air ini ke alam kamu karena nanti banyak orang yang datang meminta pertolongan kepada kamu seperti itu. Ini udah jadi bagian kamu kayaknya kayak gitu. Cuman waktu itu saya tuh memang nggak bawa apa-apa. Saya tuh nggak bawa kendi, nggak bawa alat untuk ngasih air itu. Cuman si kakek cuman bilang kayak gini aja, bawa air ini. Nah, ketika saya sadar, ya itu yang tadi saya jelaskan ke guru saya bahwa saya mempunyai katanya dititipan energi air untuk ibaratnya ya kalau ada orang yang minta tolong untuk disembuhkan. Nah, itu anak ambar saya waktu yang memberikan petunjuk-petunjuk lah di saat saya lagi gak ada jalan, di saat saya kegelapan, di saat kayak saya putus asa gitu kan. Makanya saya juga dikasih tahu sama guru saya, jangan khawatir gak punya anak, Neng.
Karena mereka berdua tuh ngikutin aja kemana kamu pergi. Kalau kamu salah pasti ada yang ngasih tahu. Kalau kamu benar, mereka senyum ngedoain, mudah-mudahan kamu sama suami kamu sama-sama sampai meninggal, anak kamu menyatu di sana. Kalau untuk anak-anak yang kamu sayangin di sini, siapa aja kamu boleh sayang gitu. Makanya disitulah saya bilang bahwa saya punya anak-anak gaib seperti itu. Nah kalau misalkan yang lainnya, Teh Siti tuh turun ijazah setelah ngerukiah 2018. Teh Siti ngerukiah lah ya, maksudnya ngebantuin orang yang emang butuh gitu. Teh Siti juga nggak bisa apa-apa, cuman apa yang emang Allah titipkan, apa yang Allah tunjukkan, insya Allah pasti Teh Siti berikan gitu kan. 2020 Teh Siti dapat tugas dari guru untuk mengenal banyak makhluk goib di alam sekarang. Bukan di alam goib tapi di alam sekarang. Turunlah Teh Siti membuat satu channel YouTube dulu di tahun 2020. Nah di sana kan Teh Siti ketemu lah tuh, datengin rumah-rumah kosong, terus ketemu sama korban-korban kecelakaan yang mereka minta didoain, disempurnain, sampai akhirnya suatu ketika Teh Siti tuh ketemu sama sahabat, ataupun sekarang mereka tuh nganggap saya tuh sebagai ibu mereka gitu ya. Menganggap saya ibu mereka tuh, saya mempunyai anak dari Belanda. Jadi saya waktu explore ke satu tempat Belanda waktu itu, ada tarikan energi yang membawa saya untuk datang explore ke tempat rumah Belanda itu gitu. Nah pas saya explore, saya ketemu sama 3 anak Belanda. Yang pertama namanya Ken, Danuarta itu anaknya laki-laki, yang keduanya itu Bella adiknya, yang ketiga itu Kalista. Nah dari situ saya melihat kejadian mereka kenapa bisa seperti sekarang. Keluarganya dibantai oleh Jepang, dibunuh, ditembak, dan si Ken, Bella dan dedinya itu adalah korban dari keganasan zaman Belanda pada waktu itu. Mereka sedang makan siang, tiba-tiba Jepang datang dan menghabisi mereka gitu kan. Soalnya mereka itu bukan penjajah. Keluarga Ken itu datang ke Indonesia dari zaman dulu, dia tuh bukan penjajah, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Dedinya itu seorang yang bijaksana, dia itu memakmurkan yang kerja di tempat beliau. Jadi beliau tuh punya, dulunya waktu zaman hidupnya kakeknya, dedinya itu punya perkebunan kopi. Dan yang kerja di keluarga Ken itu nggak ada yang disengsarakan. Mereka tuh bekerja, mendapat upah selayaknya bekerja, dan emang nggak beda lah sama orang-orang yang emang Belanda yang menjajah Indonesia, beda banget keluarga Ken. Terus beliau juga sangat suka sama berkuda. Nah makanya di rumah beliau itu banyak tempat-tempat untuk menaruh kuda. Jadi yang udah tahu temen Teh Siti tuh yang sering explore, dia tuh sering masuk ke Teh Siti dan jadi temen Teh Siti. Kalau misalkan Teh Siti ke tempat yang explore atau ke tempat yang energinya lebih besar, dia ngasih masuk ke Teh Siti, terus dia ngasih tahu bahwa Umi hati-hati, di sini ada makhluk yang besar, yang jahat, yang suka mencelakakan manusia. Nah, beliau itu suka ngasih tahu gitu. Gimana mau dihadirkan si Ken-nya, atau gimana mau interaksi, atau gimana mau nanya-nanya gitu? Nggak apa-apa Teh? Nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Dia udah dari tadi udah datang nih di sini gitu, ngedengerin. Ya. Nah sobat, ini Teh Siti akan mencoba interaksi dengan Ken.
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Ken, teman Umi. Ken, Ya. temannya Umi. Ya, Kok kayak orang Belanda ya? ya saya memang orang Belanda, tetapi keturunan Belanda. Mami saya orang Sunda, dedi saya orang Belanda. Ken usia berapa? 17 tahun. Sampai sekarang masih 17 ya? Ya, 17 tahun. Ini acara Masuk TV, YouTube. YouTube. Tahu YouTube nggak Ken? Hai YouTube. YouTube Ken tahu teh. suka masuk YouTube. Suka penelusuran. Suka, ya, ikut penelusuran. Kalau dulu Umi sering jalan-jalan malam, sekarang sudah tidak lagi. Oh Ken kalau Teh Siti atau siapa? Mama ya? Nyebutnya siapa? Umi Ya, sering ikut mendampingi atau gimana? ya, Ken ikut jampingi Umi kalau Umi jalan-jalan malam karena suka ada makhluk yang sengaja untuk jahat. Nah, Ken beritahu tidak boleh jahat. Umi orang baik, tidak cari onar, jadi mereka bisa lebih tenang. Kalau di tempat kita sekarang ini, Ken lihat apa Ken? Ada siapa aja di dekat kita? Kalau di sini aku lihat dari tadi banyak anak kecil, makanya Umi tadi senang jalan-jalan. Ada 3-4 anak kecil di sana sedang jalan-jalan, main-main, lari-lari. Di belakang pohon saya lihat ada nona-nona. Cantik? Ya, tidak suka. Tidak suka. Ya, tetapi mereka yang tinggal di sini kan kita tidak boleh ganggu dan tidak boleh berisik. Mereka juga tidak ganggu ya? Ya. Kalau tidak. Ken tinggalnya di mana Ken? Sekarang Ken masih tinggal di rumah Ken yang dulu, tapi Ken juga masih sekolah sama seperti yang lain. Masih sekolah, masih belajar juga. Sekolah di mana? Ada di alam sana. Oh, ada sekolahnya juga? Ya. Ada kepala sekolahnya? Semua ada, tetapi sebenarnya beda dengan di alam manusia. Belajarnya beda sekali, tetapi intinya Ken masih sekolah belajar. Maaf nih, Ken dulunya seorang manusia juga atau? Ya, Ken seorang manusia. Ken, keluarga Ken meninggal ditembak oleh Jepang. Sedang makan siang, tiba-tiba ya ditembak. Meninggal semua keluarga Ken. Ya, Ken, adik Ken, dan orang kepercayaan Dedi. Kalau Momi terakhir, Momi tidak ada di meja makan, tetapi Momi di atas kamar. Momi lihat secara langsung penembakan ke kami semua sehingga Momi shock dan ditembak juga. Akhirnya ikut ke Momi City sekarang. Ya, Ken ikut Umi karena pertama ketemu sama Umi di tempat Ken, di rumah Ken. Umi jalan-jalan. Di mana rumah Ken? Boleh tahu? Ada di Bandung, tapi Ken tidak boleh kasih tahu. Karena dari kemarin banyak sekali yang datang ke rumah Ken. Tetapi bukan manusia yang baik-baik. Mereka cari-cari sesuatu, Dedi tidak boleh kasih tahu. Ya. Oke, makasih ya Ken ya sudah terima masuk ke YouTube nih. kasih. Semoga YouTube Malam Mencekam banyak yang subscribe. Jangan lupa like, komen yang banyak. Ya. Pinter ya Ken ya. Sudah diajarkan dari dulu masuk YouTube harus like, comment, subscribe. Ya. Ya. Makasih Ken ya. Terima Ken kasih. boleh Selamat pergi malam. lagi. Selamat malam.
Jadi itulah tadi interaksi Ken dengan Teh Siti. Teh Siti ini adalah menjadi ibunya ya di alam yang berbeda gitu. Jadi ikut kemana-mana saja. Suka Kelihatannya baik ya Ken ini ya? Iya, baik sekali Mang Ai. Jadi kalau misalkan saya ke tempat yang explore dulu ya, explore gelap-gelap atau energinya jahat-jahat, Ken suka ngedampingin saya, maksudnya ngasih tahu jangan ke sana Umi. Itu udah di luar batas, itu makhluknya ganas-ganas gitu. Oh iya, perlu sobat ketahui juga bahwa Teh Siti ini adalah sang penelusur, sering menelusuri daerah-daerah yang dulu, angker ya. Sekarang udah enggak. Dulu di mana di TikTok? Channelnya dulu di Mensi Tiga Mata, tapi sekarang udah off. Di TikTok juga pernah ya? Di TikTok juga pernah. Oke, terima kasih atas ceritanya hari ini. Ya, semoga sama-sama. Menjadi info yang baik ya. Untuk kita semua amin, ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Teh Siti selalu sehat ya. Amin, 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 sama-sama. Mang Ei dan tim akhirnya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.